كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يريد الحب يسقي بالكأس من ماء حق صافي مصفى دائم وقت محلاه ولتصلوا على من حبه الله وسماه سيد الرسول من علمه علمه وأسماه سيد الرسول من علمه علمه وأسماه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى Salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisah daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Sallallahu alaihi wasallam, khususan di Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Athaillah wal ulama wal alim wal amilin min ahli sunnati wal jamaah. Syaikhulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Semoga melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitabnya Fathur Rabbani kita mendapatkan taufik dan hidayah selalu, mendapatkan berkah yang keberkahan itu akan dapat kita rasakan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Walil hurmati lil Habib Sayyidil Walid Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi. Alhamdulillah, nah perindo Allah dan Rasulnya datang. Habib Faisal Al-Kab, nah yang paling tinggi, nah tinggi mana oksidin. Padallah, alhamdulillah Habib. Silakan Habib, tafadhol Habib. Alhamdulillah Habib, padallah alaika rezeki. Jannah padallah alaika rezeki. Anu pian ada nah? Iya. Insyaallah kita. Bukan cepet katanya. Silakan, tafadhol. Yang ulun hormati, lil hormati para guru agama. Di sebelah kanan ulun Guru Kiai Haji Jainal Arifin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau, panjang umur. Mudah-mudahan hajat beliau terkabul. Kecuali bertambah bini lah. Kan aja lah guru lah. Tapi boleh jepin berdoa sorangan guru itu nang sehat dan apa itu kami mendoakan. Kalau nang itu khususan kecuali pin nak berdoa sorangan. Nah itu nah. Guru Mas Kuni, nah ini setia nalon istri nih beliau nih. Kiai Haji Mas Kuni yang ulun hormati, alhamdulillah beliau sehat, afiat. Mudah-mudahan terus tetap sehat dan afiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan makin disempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru Mulyadi dan Guru Turmuji, ini guru pemayetan semalam. Jangan tapi dilihat di sidin. Kalau di kawai sidin. Ulun hormati Guru
Oh Habib ada nah, Habib Faisal sudah tetap, Habib Faisal sudah tetap lah. Alhamdulillah. Guru Habib Kadir pulang. Nah, itu kasak di dalam dalam aras. Ada terlihat lagi, masya Allah. Habib lah, hormati pian Habib lah. Mudah-mudahan tetap sayang dan cinta kepada kami semua, amin ya rabbal alamin. Doakan kami juga Habib. Nah, bergantian doa kita. Oke. Ulun hormati guru mursid lah. Guru mursid ini tinggal di Banjaraya. Nah, Banjaraya. Alhamdulillah. Guru maksud silakan. Tafadhol guru maksud. Alhamdulillah. Tafadhol. Guru maksud ini guru di pesantren Istiqomah. Guru mursid di Banjaraya, kemudian guru muslimin kah muslim ke piane? Muslimin lah. Berarti gurunya ini jamak sidin. Guru tak kumpul orang semuanya di wadah sidin. Jadi ngarannya muslimin. Nah, langsung jamak. Nih alhamdulillah. Sehat pian guru lah. Mudah-mudahan pian berdoa menang kaya berdoa bading ke bertiga bading kan ini nah tahu nah. Mudah-mudahan sehat afiat pian lah semuanyaan, sehat panjang umur. Soal begini pian berdoa sorangan aja. Kami mendoakan sehat aja ya lah. Guru Fajri itulah. Alhamdulillah. Sebentar lagi mungkin lulus sudah S3-nya lah, doktor S3-nya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dikabulkan Allah hajat beliau dan keinginan beliau maupun urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan guru Aryansah. Nah, Ustadz Aryansah, beliau guru di pesantren Al Istiqomah, guru senior di pesantren Al Istiqomah. Sampai sekarang beliau mengajar dan juga punya majlis taklim beliau di daerah Pekapuran ya. Kemudian Ibrahim Babut kapian. Nah, Babut Jisrin Babut, Ibrahim Babut dan siapa nah ulun gerak kenal nah. Siapa nih tadi nah hanya datang nah. Oh, gitu kah kepada umah lah siapa nih. Nah, ulun hormati pian pokoknya lah kita nah hati dari hati ke hati nang lain juga nah. Guru Suryan sebaratan semuanya ulun kada hafal pian. Tapi Allah sangat mengenal pian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ulun bacakan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tidak mengerti tidak apa-apa, yang penting dapat berkah dari sidin. Amin ya rabbal alamin. Berkah apa kah dapat insyaallah dah. Wai haka, celakalah engkau. Tafakkaru fi amrika. Engkau selalu memikirkan urusan-urusan duniamu. Mak celaka aja sih din. Kayak apa ya? Coba kita hitung-hitung lah. Kita menghitung-hitung. Umur kita sering kalau di ceramah tuh umur kita berapa tahun? Tiba-tiba kita 50 tahun, 60 tahun. Pian merasa lah 50 tahun umur kan merasa tiba-tiba lah. Reunian waktu pertama kali reunian mungkin sekolah pian umur 20 tahun senang gembira. Beberapa kali reunian sudah mulai rontokan gigi sekali. Ditanya oleh teman, kita kan umur sudah 50 tahun ya, tiba-tiba itu sebegitu tiba-tibanya. Dan kita lihat ternyata tidak semua teman kita kaya. Orang kaya itu memang ditakdirkan Allah. Gimana? Kalau orang miskin lebih-lebih juga. Karena itu Allah berfirman, Allahu yabsutu rizqa limai yasha. Allah lah yang meluaskan rezeki lima yasa. Ini korinah bagi orang yang dikehendakinya. Sehingga terjadilah kita ini mengurusi urusan dunia kita habis-habisan, kayaknya tidak. Kadang botaknya ya, profesornya tidak. Ya kan? Kadang kita berhasil sudah, mulai keberhasilan tiba-tiba kena musibah apa. Kadang musibahnya kecil, hal yang bersifat misalnya ditipu orang, bangkrut usaha kita sepele sekali. Begitu lelahnya kita puluhan tahun membangun nikmat dan rezeki untuk kita, itu menjadi sia-sia. Atau mungkin kita menjadi kaya ketika itu, tapi begitu saat kita sudah mulai kaya dan menikmati kehidupan kita, tiba-tiba kita meninggal dunia, masuk dalam kubur. Maka sebelum meninggal garing, lihatlah
biasanya sakit makanan bubur aja, uban betabur. Ya Pak, uban betabur, mata sudah kabur, akhirnya masuk liang kubur. Nah, itu kayak Pak. Nah, ini problem. Dan kita terus mengulang ini. Orang manusia itu di mana, di rumahnya sedang duduk merenung, dia yang dipikirkannya apa? Harta benda. Zuyina linasi hubus sahwati minan nisa. Selain harta Pak, minani nisa, wanita. Itu sifat tabiat pada diri manusia, sehingga biar ditutup dia muncul lagi. Ditutup nanti muncul lagi dia, muncul lagi. Begitulah Allah meletakkan ujian kepada manusia. Makanya kita juga berulang-ulang menutupnya. Tutup sekali, hilang sebentar. Dilihatkan, timbul lagi dia. Tutup lagi, timbul lagi. Tutup lubang, gali lubang. Begitulah kehidupan itu. Maka apabila kita mendiamkan diri kita terperosok dalam urusan seperti itu, habis kita dimakan oleh waktu. Akhirnya kita hanya tidak ada yang kita tinggalkan dalam hidup ini, tidak ada amal soleh yang dapat kita lakukan kecuali sesuatu yang sia-sia. Nanti kalau kau sudah meninggal dunia, kau akan tahu, kata saya. Atafakkaru min amril qalbi. Seharusnya engkau memulai mengurusi urusan hatimu, menata hatimu. Kenapa? Karena hati inilah lampu atau johir daripada diri kita yang sebenarnya. Jadi kita punya diri yang sebenarnya, hati kita itulah lampunya, supirnya. Nah, ibaratnya apa nih? Pilotnya. Nah, nyupir hati kita. Sekarang kita tata supir. Bahaya supir ini kalau tidak ditata. Bisa ditabrakkannya ke sana kemari. Biplah. Nah, bahaya. Tabrak, asal tabrak. Ya, kalau bahasa Banjar, kada belampu, supir kada belampu nyaman lah pian. Duduk aja di bis, supirnya kada belampu, apa kabar pian? Wah, takutan terus, dibar aja hati terus. Ada belampu nih kayak Pak Loy. Pak Loy kada belampu juga. Waktu SD sudah Pak Loy tidak pakai lampu, sudah hidup. Nah, kalau hati kita pakai lampu bagus. Pak Loy waktu kecil tidak belampu juga, kata ibu guru di sekolah SD. Anak-anak dia guru. Siapa penemu listrik? Oh, ke tangan Pak Loy. Siapa Loy? Ayah ulun buat aja. Oh, ayah. Sudah. Iya am dia guru. Siapa penemu telepon? Dia guru. Angkat tangan pulang Pak Loy. Ayah ulun buat aja lah. Oh, mak. Siapa penemu Telkomsel? Dia guru sudah. Ayah ulun juga aja buat mak. Telepon sidin, listrik si abah sidin juga, apalagi telepon sidin juga. Siapa gerang abaikan nih loy jar guru nih. Abaikan orang tua ikam siapa loy jar anu nih jar guru. Jadi apa jar Pak Loy? Ayah ulun nang mencari di jalan atau apa pemulung gue jar. Pemulung menemukan terus kelak telepon ditemukannya listrik. Ada belampu ya larut lah. Nah, kalau hati pian tidak berlampu kayak Palo itu pian. Nah, lampu hati. Karena itu untuk lampu itu ada, kita sering tafakur. Ai lil makna tafakur, ulun ambilkan pendapat Syekh Imam Al-Ghazali lah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, dan ada tandanya masih. Nah, ya Allah. Ada tertandain nah. Tafakur di dalam ya mana kada bertanda lah. Ayo ingat aja nah. Ingat nandai tafakur atau fakur au fiha al idbar pernah dengar au tadabbur. Tafakur, tadabbur. Di dalam Al-Quran banyak reaksi dengan kata-kata seperti apalah ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal pikiranmu. Maksudnya akal yang rabbani, akal yang berketuhanan. Einstein berakal juga, tapi belum tentu dia adalah rabbani.
ya kan? Orang-orang pintar di barat, di Eropa, pintar-pintar, cerdas, ahli matematika, ahli fisika, ahli militer. Ujung-ujungnya untuk apa? Untuk perang, yalah. Tapi orang yang rabani, ujung-ujungnya untuk damai. Makanya sekarang ini banyak orang di YouTube, di mana lagi nih, di Facebook, apa pekerjaannya penceramah pun kalau tidak menggunakan hati, dia akhirnya apa ujung-ujungnya ceramahnya? Menyorot penceramah lain, saingannya, menyorot ustadz ini, guru ini, sampai ulama-ulama dikritiknya. Orang-orang pengkritik seperti itu. Untuk apa? Bahan ceramah mengkritik orang, ya habis-habis. Agama itu untuk damai, ya, dakwahnya harus damai, harusnya mendamaikan. Paslihu bainakum, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu sesama mereka adalah ikhwatun, bersaudara. Paslihu bainakum, maka damaikanlah di antara mereka. Hati-hati. Atau penceramah, ini khusus bagi penceramah lah, banyak pada tahu kita. Cuma terlalu mengkritik pemerintah habis-habisan. Buat apa dikritik-kritik habis-habisan? Nggak ada manusia itu sempurna kan? Ya nggak ada juga. Ngapain juga kita ngeritik? Coba orang itu, jangankan pemerintah, kita aja kalau dikritik orang, banyak nggak kesalahan kita? Banyak. Kita ini nggak ada yang sempurnanya bagi manusia. Tapi kalau dibanding dengan kera, insya Allah sempurna benar kita, ya Allah. Tapi kalau sesama kita sama, apalagi yang kayak Habib, nah lawan Habib Faisal ditanding, bah, kurang lebih ya sama aja. Tinggal hitung bini sidin lagi berapa orang. Nah, ya Allah. Nah, artinya manusia itu banyak kekurangan. Karena itu yang perlu engkau pikirkan, urusan kolbimu. Urusan kolbi ini ketuhananmu kepada Allah Subhanahu. Kalau urusan dunia itu tadi sudah muncul aja, biar tutup-tutup nanti muncul aja nya. Maksudnya urusan dunia tuh otomatis kita sudah bisa kayak itu. Nah, mobil itu biar pian tidak bisa menyeimbangkan tubuh, biarpun pian tidak bisa menyetir mobil, bila pian duduk di mobil, bisa ndak pian menyetir mobil? Bisa ndak duduk di atas mobil? Bisa kan? Kalau kendaraan sepeda motor, kalau pian duduki, oke, duduk bisa, tapi kalau dijalankan bisa apa? Kalau tidak bisa naik ke sepeda motor, jatuh kita. Sepeda kayak itu kan, itu perlu keseimbangan. Tapi kalau mobil itu begitu kita duduki, kita hidupi, jalan. Ya soal belakangan nanti menabrak apa itu bukan urusan, yang penting itu seimbang kan jalan kita kan. Saya pernah punya teman seorang berpendidikan, tapi ini tentang mobil adalah istri beliau sudah 3 orang. Kata beliau apa lagi? Masih tidak seimbang kata beliau, rasa bajai aja sedikit. Batu pang guru aja kita. Aku perlu Yusdin beli mobil ban 4 Yusdin. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan pian kau beli mobil 4 sang kita mobil beneran, sekali istri nambahin 1. Dia lebih Yusdin ulun. Maksudnya sudah seimbang. Bukan kisah istrinya 4 atau 1 atau 2, tapi maksudnya seimbang. Dunia itu sudah otomatis nih. Iyalah guru. Duduk di mana aja pian dunia tuh timbul. Ya lah, kayak semalam paloy, ya Allah, aja paloy. Mudahan ulun mudah mendapat rezeki dengan hanya goyang-goyang kaki aja diberi Tuhan rezeki, ya lah. Sekalinya jadi tukang beca jadi. Kabulakan Tuhan. Karena itu fa ija ra'aita laka hasanatan fashkurullah ta'ala. Sebentar saja engkau melihat merenungkan dirimu. Mungkin sehari 1 menit kah? 1 menit saja, mungkin 2 menit, bagus lagi, setengah jam, bagus lagi, makin banyak makin bagus. Engkau merenungkan nikmat Allah yang ada pada dirimu. Coba renungkan, apa nikmat apa kira? Oh banyak banget. Fashkurullah. Coba Bang, ucapkan syukur kepada Allah. Kita mengucapkan syukur, ucapan apa? Alhamdulillah. Karena itu bahasa Arab kadang kurang membekas kepada kita.
Lalu apa bahasa? Ashkurulillah, ashkuru alaika ya Allah. Aku berterima kasih kepada Engkau ya Allah. Pakai bahasa Indonesia sudah, supaya kita mengerti. Ya Allah, hamba terima kasih kepada Engkau. Engkau terima kasih ya Allah. Habis sholat bagus lagi. Ya Allah, pakai bahasa Indonesia bagus. Ya Allah, hamba berterima kasih Engkau berikan ini anak. Engkau berikan kepada hamba apa Bib lagi Bib? Rezeki yang banyak ya Allah. Apalagi nikmat yang diingat, rumah tempat tinggal ya Allah. Ucapkan aja dengan Allah, tidak apa-apa ucapkan. Tanda rasa syukur kita kepada Allah. Dengan tujuan menutup sifat nafsu duniawi kita, memukul kita. Wa ijara'aita laka sai'atan patub minha. Maka apabila engkau melihat keburukan yang terjadi pada dirimu, kemarin sholat Zuhur tertinggal, kemarin sholat asar mungkin tertinggal, kemarin mungkin lebih sedikit zikir kita kepada Allah, kemarin atau hari ini salawat kita sedikit kepada Allah. Alhamdulillah. Bib, perindu Allah ngasih. Habib Muhammad, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa manis Habib nah. Habib bawa manis. Alhamdulillah. Nah, perindu Allah dan Rasulnya. Kirim salam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Habib pesanlah. Ada tuh tamu sidin enggak ya? Habib pesan. Oh, betul. Nah, alhamdulillah fadal Habib. Duduk. Mak. Alhamdulillah fadal ulun lahir batin. Alhamdulillah. Sini. Fadal. Kasiran Habib dan wassalaman amin. Alhamdulillah. Duduk tafadhol, fadal. Bukan. Patub minha. Maka bertobatlah kepada Allah. Nah, cara bertobat mudah sekali. Ada 3 syarat bertobat. Pertama, nadamah, menyesali perbuatan. Menyesali saja, timbulkan rasa penyesalan. Nadamah namanya. Nadamah. Kedua, berniat tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Ya Allah, mudahan hamba tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Sudah, gampang sekali. Yang ketiga, ucapkan astagfirullah minimal atau astagfirullahal-azim, diulang-ulang. Astagfirullahalazim. Atafakkaru yahya'an dinika wa yamutu saitanaka. Maka dengan tafakkurmu, berpikirmu, tafakkur itu dari kata-kata fakara, artinya berpikir, merenungkan. Di dalam Al-Quran, allazi apa guru? Wa minal laili wan nahar apa? Waqtila fil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam. La ayatin, ada tanda-tanda kebesaran Allah. La ayatin li ulil albab, bagi orang-orang ulul albab. Allazi yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang merenungkan tentang peristiwa kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Nah, itu orang tafakkur. Itu orang ulul albab disebut dalam Al-Quran. Maka tafakkur itu akan menghidupkan agamamu. Nah, betul, agama ini kering kalau hanya tidak ada tafakkur. Misalnya pian agama ini bicara tentang hukum saja. Jangan, agama ini kan tidak hukum. Agama ini sebenarnya akhlak. Hukum itu di bawah akhlak. Jangan terbalik. Hukum di atas segala-galanya. Jangan, di dalam agama ini bukan ilmu umum lah. Akhlak itu nomor 1. Hukum di bawahnya. Contoh, hukum. Berbakti kepada ibu bapak. Wajib atau tidak? Wajib. Hukum lah. Hukum. Yang namanya bakti, apa yang dikerjakan beliau selesai, ya lah. Apa yang diminta beliau, diperintahkan beliau kita kerjakan. Apa yang tidak dilarang beliau, apa yang dilarang beliau kita jauhi, gitu lah. Dengan ibu bapak. Ada seorang anak, dia belum lagi orang tuanya berpikir tentang sesuatu, ingin melakukan sesuatu, dia sudah memfasilitasinya. Karena dia tahu orang tuanya misalnya suka bersinar matahari, dilihatnya bersinar matahari sering pagi hari, orang tuanya kan, apa tuh kena cahaya matahari kan,
Cara melihat. Tapi orang tuanya tidak pernah menyuruh kepadanya supaya menyediakan kursi tempat yang khusus. Tapi si anak ini pintar, dibikinkannya tempat duduk yang bagus, diapainya, difasilitasinya orang tua itu. Padahal orang tuanya tidak minta. Begitu orang tuanya melihat, senang hati orang tuanya. Terima kasih benar kamu anak. Yang pertama namanya wajib. Ya lah, menunggu perintah sidin wajib. Tapi yang kedua lebih bajik lagi dari sekedar wajib, itulah akhlak namanya. Subhanallah. Nah, itu yang dituntut ihsan namanya. Subhanallah. Jadi para arif bila para aulia Allah itu kepada Allah itu tujuannya adalah tadi akhlak kepada Allah. Maka hiduplah agamamu, engkau akan merasakan keindahan dalam agama. Contoh, kita ketika membaca salawat, kita tidak memikirkan hukum, yang kita lakukan adalah semampu kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang suka dengan musik, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina ya Allah wa maulana Muhammadin. Ya kayak itu senang sambil di kendaraan, asik enggak tuh? Hidup enggak agama terasa, guru? Hidup guru lah. Nah, jangan mencari lagi adalah hadisnya membaca salawat di kendaraan bolehkah, tidakkah? Itu hukum. Cara-cara ini akan menutup pintu setan. Pintu setan adalah pengaruh duniawi kepada kehidupan kita. Kenapa? Karena idola kita Nabi Muhammad, idola kita Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginan-keinginan kita kepada yang bersifatnya ditarik oleh dunia atau hembusan dunia, tembusan dunia, pukulan dunia menjadi tidak berarti lagi. Itulah hembusan setan yang sebenarnya. Subhanallah. Dikit lagi lah. Walihadzakila, inilah seperti yang dikatakan tafakkaru sa'atin khairun min qiyamil lailatin ya umat Muhammad. Inilah tafakkur sesaat. Sebentar engkau lakukan, tetapi nilainya lebih bagus daripada sholat malam. Ya umat Muhammad, wahai umat Sayyiduna Muhammad. Dalam hadis lain, sab'in khairun min sab'ina sanah, lebih bagus daripada 70 tahun. Betul. Tidak ada gunanya orang hidup 70 tahun kalau dia tidak pernah tafakur untuk membaca salawat, tidak pernah tafakur membaca istighfar, hidupnya hanya memikirkan usaha. Tidak ada bedanya dia dengan manusia lain. Kalau bahasa Paloi, apa bedanya lah garbus nih? Garbus lah, kita ini dengan kerbau sama sapi lah. Beda aja garbus. Sama aja Paloi, beda aja garbus. Jar garbus, kalau sapi ya hewan, beda dengan kita manusia. Oh, itu soal lain lagi. Yang saya maksud ya Paloi, coba lihat sapi aja kita lihat. Kerjaannya bekerja dia, ya kan, disuruh oleh petani, ya lah. Habis itu dia istirahat duduk, ngomong-ngomong nih sama kawanannya di sesama sapi. Karena jar petani kerja lagi. Sore pulang, tutup kandang, tinggal di rumah. Apa bedanya dengan kita aja Paloi? Sama lah. Sama lah, aja. Kita kayak itu jual aja, garbus ya lah. Hari-hari kita bekerja, pagi bekerja ya lah. Pulang, santai, istirahat, ngobrol sama kawan, ya lah. Apalagi pulang rumah, apalagi istirahat, tidur. Apa bedanya sapi? Kawin sapi bisa kawin lah, bisa juga kawin. Nah, cuma kada pakai akad bang, sapi ini kawin. Pakai akad. Artinya apa? Kalau kita tidak menyempatkan untuk akhirat kita, untuk hubungan kita dengan Tuhan, persis sekali kita dengan sapi. Nah, pian jono menyebut kadulun lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.